Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Terima kasih masih setia di channel baru saya ini dan bantu channel ini menuju 10.000 subscriber. Dan kali ini kita akan bahas perasaan yang akan dia rasakan penuh dengan masalah. Nah, ini akan lebih cenderung general ini ditujukan kepada orang yang mungkin pernah bermasalah dengan kamu atau mungkin saat ini juga sedang bermasalah dengan diri kamu. Nah, seperti apa perasaan dia saat ini? Oke, langsung saja kita akan buka kartunya menggunakan satu kartu oracle yang tentu saja sudah saya acak. Kita akan bacakan perasaan apa yang dia rasakan pada situasi saat ini. Situasi yang terjadi adalah untuk dia saat ini yang pernah mungkin ya bermasalah dengan kamu dan sebagainya, sedang mengalami permasalahan di dalam sisi keluarga. Artinya dalam keluarga dia pun juga saat ini sedang merasakan ada banyak sekali masalah-masalah yang terjadi, mulai dari masalah A, B, C, dan juga sebagainya. Sehingga ini juga akan memberikan satu hal yang saya rasa juga akan memicu terjadinya pertengkaran ya di dalam kehidupan orang ini gitu loh. Jadi emang ketika dikatakan karma mungkin nggak karma juga sih, tapi ada sebab akibat yang terjadi dengan apa yang dia lakukan di dalam dirinya sendiri. Sehingga apa orang yang menyakiti kamu sebentar lagi ini juga akan mendapatkan masalah besar, akan mendapatkan konflik yang cukup pelik gitu loh di dalam keluarganya. Karena apa? Bukan hanya masalah dengan keluarganya saja, tapi ini akan lebih cenderung berujung kepada situasi yang lebih dari itu. Ada eskalasi masalah yang lebih besar dari apa yang kamu bayangkan gitu loh. Jadi bisa saja ini merujuk kepada perpisahan, tapi itu mungkin akan lebih jauh lagi dari itu. Sehingga apa? Situasinya di sini kau bisa melihat nih, kau beruntung bisa melihat orang yang menyakiti kamu, orang yang mengkhianati kamu dan juga sebagainya sedang merasakan adanya situasi yang bermasalah di dalam keluarganya. Bahkan di sini juga untuk hal-hal yang kecil seperti posisi keuangan dan sebagainya, dia pun juga sedang merasakan masalah terkait dengan posisi keuangannya. Ada masalah keuangan dalam rumah tangganya, ada masalah keuangan dalam keluarganya. Sehingga apa ini juga memberikan satu di mana teguran sebenarnya. Tapi dia tidak menyadari kalau itu adalah teguran yang dimana dia harus mengubah sikap. Karena ya orang dengan tabiat yang seperti ini ya pasti akan seperti ini terus gitu loh. Gak akan bisa berubah sebelum ada sesuatu yang besar. Jadi di sini kamu jangan terlalu melihat kepada situasi itu. Istirahatkan pikiran kamu untuk memikirkan mereka karena di sini kamu juga harus bisa untuk lebih memikirkan sesuatu yang lebih penting di dalam diri kamu. Kenapa? Ada hal-hal yang penting yang memang harus bisa untuk lebih kamu perhatikan lagi dalam diri kamu saat ini. Karena ketika ini bisa kamu pahami, ketika ini bisa kamu sadari, tentu akan bisa lebih bermanfaat pada diri kamu. Dan biarkan saja mereka hancur dengan kehancurannya, mereka bermasalah dengan masalahnya, tapi di sini kamu harus bisa menciptakan ketenangan, harus bisa untuk menciptakan kedamaian yang ada di dalam diri kamu. Karena ya memang di sini kalau bisa kita katakan hal-hal yang terpenting adalah bagaimana kau bisa untuk menciptakan sisi kedamaian yang ada di dalam diri kamu. Karena kedamaian ini juga merupakan hal yang sangat penting yang seharusnya bisa kamu terima dan juga seharusnya bisa kamu dapatkan di dalam kehidupan kamu saat ini. Dan bagaimanapun juga orang yang pernah menyakiti kamu, orang yang pernah mengkhianati kamu di sini juga sedang butuh ketenangan itu. Dan di sini ketika kamu mendapatkan ketenangan, kamu harus bersyukur. Lah kenapa ke orang yang menyakiti kamu ini nggak bisa tenang? Karena hidupnya selalu dipenuhi dengan beberapa masalah. Masalah, dan masalah yang terus bertubi-tubi. Sehingga apa? Dia di sini sedang merasakan situasi yang crowded, merasakan situasi yang mumet gitu loh dengan situasi yang ada. Sehingga apa? Di sini kamu juga tenang saja bahwa ternyata semesta memang betul-betul menciptakan keseimbangan di dalam kehidupan ini. Artinya ketika ada orang yang berbuat buruk ke kamu, maka hasilnya pun juga akan berdampak buruk kepada dirinya dan juga keluarganya. Ketika ada orang yang berbuat baik, maka dampaknya juga akan baik pada dirinya sendiri dan juga keluarganya. Jadi ya justru malah kamu dapat pelajaran nih dari orang yang menyakiti kamu. Masalah yang mereka hadapi, masalah yang dia hadapi ternyata itu adalah salah satu sebab akibat yang terjadi. Sehingga apa? Ini menjadikan pelajaran bahwa kamu harus bagaimana bisa menciptakan kebaikan-kebaikan yang secara kontinu terus terjadi di dalam diri kamu. Jadi ya saya rasa ini merupakan hal yang positif yang bisa kamu dapatkan pada situasi saat ini. Dan biarkan saja orang yang menyakiti kamu ini hancur sehancur-hancurnya dengan permasalahan yang saat ini dihadapi, masalah keuangan, masalah dengan keluarga, dan juga bahkan masalah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tentu ini juga akan semakin
menjadi-jadi di beberapa waktu ke depan. Jadi ya wis nggak masalah. Yang penting di sini kamu terus berbuat baik, kamu terus percaya diri dengan menciptakan segala hal yang positif yang nantinya kamu akan mampu untuk menikmati ini semua menjadi kehidupan yang positif di dalam kehidupan kamu. Jadi ya kamu juga posisinya tidak perlu merasa takut sebenarnya dengan apa yang terjadi. Walaupun ya memang dia saatnya juga masih akan terus memberikan fitnah, memberikan beberapa energi-energi negatif yang ada di dalam diri kamu, tapi di sini kamu pun juga akan merasakan adanya hal yang terus positif dalam diri kamu. Dan kita akan coba lihat ya, kapan masalah itu akan terjadi dan bagaimana situasi yang akan dihadapi pada kondisi saat ini. Nah, ini akan lebih tertuju kepada orang yang pernah mengkhianati kamu. Tadi sudah kita bahas soal ciri-ciri masalahnya seperti apa, dan kita akan lihat kapan ini bakal terjadinya masalah yang akan menerpa dia. Kalau bisa dikatakan untuk kapan waktunya ini bakal terjadi, ini masih menjadi satu misteri ya. Masih menjadi satu rahasia yang memang di sini kamu pun juga nggak tahu sih kapan bakal terjadinya. Tapi yang jelas kalau dilihat dari beberapa waktu ke belakang, di sini kamu juga sudah mulai merasakan, dia pun juga merasakan sih, ada beberapa masalah-masalah yang timbul, ada beberapa masalah-masalah yang terjadi yang memang saat ini juga sedang dia rasakan. Sehingga di sini posisinya adalah si dia pun juga dalam situasi yang sedang mengalami kesulitan nih. Bagaimana untuk bisa keluar, bagaimana bisa untuk menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Sehingga dalam situasi yang saat ini muncul, memang di sini butuh kesabaran juga untuk bisa melihat ya dia mengalami permasalahan tersebut. Tapi di sini kamu juga jangan terlalu memaksakan, karena untuk menuju ke sana itu juga butuh proses, butuh lika-liku yang harus dijalani. Ya, memang semuanya akan ada balasannya. Tapi yang jelas di sini memang untuk sisi waktunya sendiri bukan untuk beberapa waktu ke depan, bukan untuk bulan depan, bukan untuk tahun ini, tapi mungkin bisa saja di tahun depan. Karena kapan terjadinya balasan itu masih menjadi misteri. Tapi yang jelas orang yang menyakiti kamu juga saatnya juga sudah ada masalah. Tapi kapan masalah ini akan mencapai titik klimaksnya itu memang akan terjadi lebih cenderung di tahun depan sih daripada di tahun ini. Jadi kamu harus bisa untuk lebih sabar juga nih untuk melihat orang yang menyakiti kamu ini mendapatkan balasan dari apa yang sudah dia lakukan. Tapi yang jelas pasti segala sesuatu yang ada itu akan ada balasannya, dan kamu fokus saja dengan apa yang saatnya sudah baik yang kamu lakukan di dalam kehidupan kamu secara keseluruhan. Jadi ya biarkan semesta yang bekerja, kamu tidak perlu mengotori tangan kamu untuk membalas dendam kepada mereka, kepada dia yang sudah menyakiti kamu. Tumbuhkan ketenangan, tumbuhkan kedamaian, dan fokus untuk mencintai diri kamu sendiri dan juga mencintai orang-orang yang ada di sekitar kamu, atau lebih cenderung kepada keluarga kamu. Jadi ya saya rasa seperti ini ada balasan untuk orang yang pernah menyakiti kamu. Sekian, terima kasih, sampai jumpa, dan bantu channel ini menuju 10.000 subscriber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.